Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dulu kita pernah meninggalkan amal-amal yang banyak, ya, kita sering meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan macam-macam ya. Sekarang sudah berhenti. Sekarang mulai baru, tapi ditambahi doa subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada rahmatihi. Ini doa ini atau zikir ini spesialis, khususnya apa? Untuk memperpanjang umur, untuk memperpanjang umur. Tapi kalau sering-sering dilakukan juga enggak. Nah, sampai mau umurnya panjang-panjang juga nggak enak toh. Ya umur 200 tahun sendirian nggak ada temennya sampai. Makanya jangan sering-sering ya sholat tidak. Tapi istiqomah. Ini maksudnya memperpanjang umur itu kualitasnya ya, kualitasnya. Jadi sampean ibadah tadi, makanya mulai besok. Jadi nanti sebelum ngaji kita baca ini, baca sholawat, terus baca istighfar. Itu biar ini ngajinya cuma sekali karena sudah ada adada kholqihi itu terus banyak ya. Makanya ini sering dibaca habis sholat. Kalau nggak mampu 3 kali ya 2 kali, kalau nggak 2 kali 1. Yang penting istiqomah itu aja. Jangan banyak. Saya nggak menyarankan banyak, tapi saya menyarankan setiap hari istiqomah. Tapi kalau sampean mau baca sholawat, terserah sampean. Saya menyarankan sebanyak-banyaknya. Sehari kuat 100, 200, 300 terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah baca sholawat itu apa fungsinya? Nah, baca sholawat itu salah satu mungkin dulu kita tidak sholat, tidak puasa, tidak macam-macam. Lah itu dengan sholawat itu bisa menutup itu. Tidak. Tapi yang baik tetap sampean juga kalau ada waktu kok sholatnya yang dulu ya. Saya sudah lupa, sudah tinggal berapa kali. Enggak apa-apa, tidak apa.
pokoknya kodok aja niati kok. Maka habis sholat zuhur 4 rakaat, ya udah kodok 4 rakaat. Nah, kalau mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kok ini sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggal. Makanya apa ini sudah selesai sih kemarin kan ini ya. Al-musara'atu fi taqsiliz zat. Al-musara'atu apa musara'atu cepat-cepat giat fi taqsiliz zati ing dalem menghasilkan bekal. Jadi ini ya, kita cepat-cepat berhasil atau cepat-cepat mencari bekal. Man alima qurba rahilihi asra'a fi taqsiriz zati wa man alima anna ihsan ghairuhu la yanfa'uhu jadda fil ihsan. Man barang siapa alima yang mengetahui man qurba rahili ing umur apa namanya waktu umurnya sudah dekat. Man alima qurba rahilihi, barang siapa yang dia mengetahui umur berangkat, umur apa namanya waktu keberangkatannya udah dekat. Asro'a, maka dia akan rikatan apa? Cepat-cepat ya. Fi taksiliz zati, di dalam mencari bekal. Untuk menghasilkan tambahan itu dia akan cepat. Seandainya sampean tahu kalau berangkat naik kereta api dari Cikampek kemana ke Surabaya itu nanti jam 12 malam, berarti sampean sekarang akan mempersiapkan apa-apa yang akan sampean bawa, baju ganti, bontotan, macam-macam. Maka sampean akan cepat-cepat, akan giat untuk itu karena sampean sebentar lagi mau berangkat keretanya. Wa man alima anna ihsan ghairuhu la yanfa'u. Nah, sampean kita ini kalau besok mati, besok kira-kira yang sampean lakukan apa? Nah, kalau kita ini sudah tahu bahwa sebentar lagi keretanya mau berangkat, kalau kereta api ini mau berangkat, maka kita akan segera, akan cepat-cepat untuk menyiapkan apa-apa yang akan kita bawa. Nah, seandainya setahun lagi, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi kita mau mati, terus yang Anda bawa apa? Yang Anda lakukan nah itu maksudnya. Maka sekarang kita dapat modal doa subhanallahil wa bihamdihi. Pokoknya sudah sholat, setelah sholat dijalankan. Ini dalam rangka untuk cepat-cepat menghasilkan bekal, ya, untuk cepat-cepat menghasilkan bekal. Jadi orang yang sadar umurnya sudah hampir habis, umurnya sudah hampir habis, dan apa namanya dia pasti akan segera ya, mencari tambahan bekal, mencari tambahan bekal. Kita mau ke Surabaya itu butuh waktu berapa jam? Sehari semalam semua. Pasti kita akan menyediakan bekal perjalanan, minimal air putih itu ada, biar tidak ada kehausan di tengah jalan. Itu sama. Waman alima anna ihsan ghairuhu la yanfa'u jadda fil ihsan. Waman barang siapa alima yang mengetahui anna ihsana, semestinya berbuat baik,
Wairahu kepada selain orang lain, layan fa'uhu itu tidak berguna, tidak manfaati. Dan apa berbuat baik dari dan dia pasti akan lebih sungguh-sungguh fil ihsani di dalam berbuat. Seandainya ini Anda melakukan perbuatan baik, ternyata perbuatan baik Anda itu tidak bermanfaat. Kalau sampean tahu perbuatan baik Anda itu tidak akan manfaat, maka sampean akan lebih bersungguh-sungguh untuk berbuat baik. Jadi sampean seumpama melakukan sesuatu kebaikan ternyata tidak manfaat, menurut sampean tidak manfaat, maka kalau sampean tahu kalau itu tidak manfaat, sampean akan bersungguh-sungguh lagi untuk berbuat baik. Kadang kita itu GR, saya bisa melakukan kebaikan ini, ternyata kebaikannya tidak manfaat. Nah, kalau dia tahu kalau kebaikannya itu tidak manfaat, dia pasti akan melakukan kebaikan itu lebih sungguh. Itu. Nah, maka kadang kita itu jangan kegiatan kalau mau habis bantu orang, habis apa, kadang kita GR. Menurut sampean manfaat, itu belum tentu. Maka kalau sampean tahu kalau itu tidak manfaat, Anda akan melakukan kebaikan itu yang lebih sungguh-sungguh lagi, semaksimal mungkin. Anda akan melakukan akan berbuat baik. Wamanum barang siapa akhroja yang ngetokno, mengeluarkan, walam yaksib dan tidak menghitung khosiro, mongko iku rugi, walam yadri dan dia tidak akan tahu. Barang siapa yang mengeluarkan uang, dia bisnis, dia punya modal, dia bisnis sesuatu tapi tidak tahu yang dikeluarkan berapa, modalnya yang dikeluarkan berapa, pasti akan rugi. Nah, maka sampean bisnis apa, ternyata sampai tidak tahu modal berapa, ini tidak tahu, pokoknya dia mengeluarkan saja, maka dia tidak menghitung yang dikeluarkan, lam yahtasib khosira wa lam yadri, maka dia akan rugi dan dia tidak akan tahu cash flow keluar masuknya uang. Namanya orang bisnis itu kerja apa, modal selama jualan gorengan, modal 200.000, dia tahu jualan ini dia tahu. Nah, kok ada orang kerja kok ditanya modalnya berapa, nggak tahu, pokoknya saya ngeluarin aja, rugi. Ada nggak kira-kira? Ya pasti rugi. Walam yaksib, dia tidak menghitung yang dikeluarkan berapa, dia akan rugi. Walam yadri dan dia tidak tahu apa ya modal yang dikeluarkan ketika ditanya, tidak tahu, dan dia juga tidak akan tahu keuntungannya, modalnya aja nggak tahu. Ya. Ada orang bisnis, ada orang apa, jualan atau apa, ditanya modal tidak tahu, berarti dia juga tidak tahu untungnya, modalnya juga nggak tahu. Jadi kayak begini nih sederhana, tapi susah, kadang kita sudah tahu nih besok berangkat jam 1 naik pesawat, kadang masih santai-santai, masih keenakan ngobrol, keenakan ini, tahu-tahu sudah mepet, tahu-tahu 12:30 sudah ya ketinggalan pesawat sampai. Nah, kita itu tobat itu kalau sudah mepet, ya sudah mepet. Maksudnya mepet gimana? Sudah tua,
tua. Yang sudah tua ya ripuh sudah. Dulu zaman masih muda nggak mau sholat, gitu. Kalau sudah tua berharap pengen kembali kuat mau sholat, sudah ripuh, sudah ripuh. Mumpung sekarang ada dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih kesempatan jalan. Dan pokoknya kita ini datang kepada Allah dengan cara apapun ya. Walaupun terseok-seok berat, ngaji berat, gak apa-apa, sudah jalankan aja pelan-pelan, gak apa-apa. Kita itu maunya instan, maunya pengen sukses, pengen ini, tapi perjalanan menuju sukses tidak pernah Anda lakukan. Ya gimana ya, nggak bisa. Kita ini pengen punya ini, tapi tidak pernah menjalankan cara orang sukses, nggak pernah. Saya sudah kerja tiap hari sampai sore, sukses itu nggak hanya modal itu. Sukses itu harus berani tirakat, harus berani ini, wah banyak. Nggak hanya sekedar pergi pagi pulang sore, nggak hanya itu. Pengen kaya itu nggak hanya sekedar modal pergi pagi pulang sore. Atau kebalik, punya harapan pengen kaya, tapi kalau pagi itu ya jangan berharap kaya. Jangan berharap. Maka harus sadar diri. Oh, saya kalau pagi tidur, udah mulai sekarang saya tidak berharap kaya. Gitu. Kalau kaya berarti bonus dari Allah Subhanahu. Saya punya sesuatu berarti ya. Enggak. Tiap pagi tidur, enggak ngapa-ngapain, tahu-tahu bikin status nanti akan kaya pada waktu. Gimana? Apa-apaan ini ya? Itu kadang-kadang begitu. Makanya saya ini sadar kalau pagi tidur, maka saya tidak punya harapan untuk kaya. Sadar saya. Bau ceng kalau mau ya jangan punya harapan untuk kaya. Seumpama nanti diberi Allah kaya itu sampai milih bonus apa milih bayar? Bonus kalau saya. Kalau saya tetap milih bonus. Maka sampai harus itu. Pagi tidur kok mau kaya. Yang penting sadar dulu, sadar ya Allah, saya ini kalau pagi tidur bangunnya siang, berarti sebagian rezeki saya sudah diambil orang, gitu. Tapi saya yakin bahwa Allah Maha Rozak, Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Bangun tidur ada yang nganterin makan, begadang. Bangun tidur loh ya, nggak ngapa-ngapain coba, itu kan keren. Oh iya, yang lain berangkat ke pabrik, begadang bangun tidur sudah ada yang nganterin makan. Ajin bisa. Makanya makomnya nggak usah diikutin, ngikutin badadang, wah, nges panak. ribut. Ya. Maka kita harus tahu yang makomnya kerja tetap kerja, semangat, bismillah, kerja dalam rangka mencari menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang makomnya tidur kayak badadang ya biarin, jangan diganggu. Nanti kalau badadang kerja itu malah kasihan teman-temannya karena badadang cepet nggak enak, Mbak, jangan cepet kaya. Nggak kesaung. Ayam. Kalau kaya nggak enak, Mbak, nggak enak sama teman-teman yang lain. Kasihan. Gitu, Pak. Maka sudah biasa aja tidur, Pak. Waman wakala wakilan. Ini sederhana ya, tapi kadang orang nggak nggak tahu, nggak ngelgiwo, maka kita pelan-pelan kita ngaji ini juga harus dipraktekkan. Ya, mulai besok doa subhanallah wa subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada
ini dibaca setiap sama membaca sholat berapa terserah, mampunya 10, 20, 30, 40, 100 terserah. Ini harus praktek, nggak hanya dengerin terus nggak dijalan, dan dipraktekkan pelan-pelan. Oh sekarang bacanya cuma sekali nggak apa-apa, besok lupa nggak apa-apa, tapi besok bacalah lagi, harus praktek. Kalau enggak, ini sudah ada yang sudah hafal ya doa ini ya. Kalau yang belum hafal nanti dituliskan siapa itu, tulis zikron nanti tulis terus dikasihkan ya yang belum hafal. Ya. Ini subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi. Ini nanti ditulis zikron, yang belum hafal nanti minta zikron. Ya. Yang lain. Wa man wakkala wakilan wa tala ala hiyanatihi azalahu kadzalika nafsuka qad ittola'ta ala hiyanatiha wa fa'zilha wa duyjik alaiha masyarib. Waman barang siapa wakala yang mengangkat wakil, waman wakala wakilan, barang siapa yang mengangkat wakil. Barang siapa yang mengangkat wakil waktola'ah dan ninggal ala hiyanati ingatasi hiyanat berhi azalahu mongko bakal dipecat sapa wakil. Kadzalika nafsuka begini. Seandainya Anda mengangkat seseorang menjadi wakil Anda, menjadi wakil terus wakil Anda itu berkhianat pada Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda akan memecat. Jadi Anda mengangkat seseorang kepercayaan untuk mewakili Anda. Ternyata orang yang Anda percaya itu berkhianat, maka Anda akan memecat. Nggak mungkin kok, udah tahu berkhianat udah dibiarkan, nggak mungkin. Pasti akan kita wa kadzalika nafsuka qad tolakta ala hiyanati. Kita ini sudah tahu bahwa nafsu kita ini suka berkhianat sama kita, tapi Anda tidak pernah memecat. Sering kita itu diuju-ujui nafsu, apa? Diuju-ujui itu apa? Dibisiki. Enak itu sana makan ini, sana itu. Padahal sudah tahu kita ujungnya nafsu itu akan khianat sama kita. Tapi kita tidak pernah memecat. Ini kamu ke sana nanti kalau ketemu orang ngomong aja pokoknya, ngomongin orang aja tuh. Nafsu itu gitu. Padahal kita sudah tahu nanti kalau kita ngomongin orang itu pasti kita akan diomongin orang, malah kita akan dicap orang. Tapi kita tidak pernah memecat nafsu kita. Nah, itu nggak tahu kenapa. Ya. Sana kamu pergi ke sana ke sini nanti ini. Sudah tahu kalau mencuri, kalau ketahuan itu udah dimasak. Tapi karena sudah tahu nafsu itu bohong atau khianat sama kita, tapi kita masih saja mempercayai. Sana pergi ini ya macam-macam lah ya. Pokoknya kalau apa ya gitulah pokoknya. Sedangkan nafsu ini sudah khianat sama kita, tapi kita tidak pernah memecatnya. Kenapa? Alasannya apa? Ini yang tahu kita sendiri masing-masing.
Dhayyik. Dhayyik itu apa? Rupak, sempit ya. Alaiha ingat nafsu apa masalah itu apa? Beberapa masalah, beberapa jalan, piro-piro jalan. Kita itu sudah tahu kalau nafsu itu nanti ujungnya akan berkhianat. Tapi kenapa Anda tidak pernah memecat? Sudah tahu nafsu ini memberi kita jalan kesesatan, kesialan, kesempitan, macam-macam. Tapi Anda masih saja yang menemaninya. Ya. Maunya ini, pengennya ini. Tapi padahal sudah tahu. Nanti kalau begini akhirnya begini. Maka kata Imam Ghazali, cara mengendalikan nafsu itu harus pakai akal yang sehat, akal yang beriman. Sudah tahu kalau makan banyak itu nanti perutnya sakit, nanti begini. Badan tiap hari makan aja. Padahal sudah tahu. Jadi contohnya begitu contohnya. Sudah tahu nanti kalau begini akan seperti efeknya begini. Tapi tidak pernah dipecat. Sedangkan kalau kita punya wakil, kita ngangkat wakil, semua wakil rakyat. Ternyata wakil rakyat itu khianat, korupsi, maka sampean akan memecat. Ya, besok nggak akan apa pilih yang lain. Idza ra'aita fika al-i'radu wa syahwat. Ini nasab. Idza ra'aita al-i'rad. Idza ra'aita fika al-i'rad wa syahwat wal ghaflat wa hadza wasfuka. Idza ra'aita ketika kamu tahu. Idza ra'aita ketika kamu tahu fika ya dirimu itu al-i'rad yang berpaling wa syahwat lan mengikuti syahwat wal ghaflat lan lupa wa hadza wasfuka. Maka itu adalah sifatmu. Ketika Anda tahu berpaling dari Allah maksudnya ya, mengikuti syahwat, lupa, itu adalah sifat-sifat kita. Sifat-sifat kita itu adalah berpaling dari Allah, mengikuti syahwat, gampang lupa, lalai macam. Wa idza ra'aita fika al-inabata wal khasyata wa zuhda fa hadza min as-suna'illah. Ketika kamu tahu al-inabata, selalu kembali wal khasyata dan takut, maksudnya selalu kembali kepada Allah, wa khasyata dan takut kepada Allah, zuhud dan zuhud, benci kepada dunia, fa hadza min suna'illah. Sebenarnya ini semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat kita itu pelupa, mengikuti hawa nafsu, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sifat karakter dasar asli di. Lah kok ternyata Anda mempunyai sifat kembali kepada Allah, takut kepada Allah, benci apa yang dilarang Allah. Nah, ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sifat Anda asli. Ini adalah memang kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maka kita harus sering-sering berdoa biar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan. Jadi statusnya berdagang jadi keren. Jadi kita sekarang itu berbuat baik, itu jangan sok Anda yang baik. Semua yang Anda lakukan kebaikan itu adalah semata-mata rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda mau sombong dari mana? Nggak bisa. Anda bisa sholat malam, tahajud malam, pagi, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sampean malam tahajud, sholat saja, tidak perlu sampean malam-malam nggak mau tahajud.
tidur saja. Kalau sampean pergi kerja, jangan maidu. Jangan ngomongin orang yang tidak kerja. Orang nggak mau kerja. Ini udah. Pokoknya sampean kerja itu karena Allah memerintahkan Anda untuk bekerja. Lu bisa jadi Anda sekarang bekerja, besok tidak bekerja, dipecat. Lu saya kan karyawan tetap, kecelakaan. Saya safety, lu bisa banyak penyebabnya. Maka jangan suka jangan suka begitu. Sudah, pokoknya kita ini semua apa yang ada dalam kita ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu. Maka jangan pesimis. Oh, saya ini lagi enggak, sudah bisa aja terbalik, bisa saja terbalik. Yang kita sekarang lagi di bawah mungkin besok bisa ke atas. Asal ya, wa may yattaqillah, Anda takwa dulu. Anda takwa. Belum takwa kok minta kaya, itu kan lucu. Ya, wa may yattaqillah yaj'alahu. Ya, Anda takwa dulu baru ada jalan. Wong takwanya belum kok nyari jalan keluar aja. Nyari jalan keluar terus. Tapi takwanya tidak jalan. Ada sebaliknya, wiridan terus nggak mau kerja, nggak mau kerja lah kok pengen kah? Nah, itu aneh sama aja. Gitu loh. Maka sampai takwa dulu. Wa may yattaqillah yaj'alahu. Jadi kalau sampai bertakwa, Allah pasti ngasih jalan. Takwa dulu, takwa. Sholatnya dibenerin, sholatnya dibenerin. Kalau sholatnya sudah dibenerin, yang lain dibenerin, pasti ada jalan keluar. Pasti. Lagi-lagi soal keyakinan. Yakin apa enggak sampean? Yakin apa enggak? Mbah Dadang aja yakin. Mahi. Makomnya sudah tinggi ya. Jadi bagi teman-teman yang lain jangan mengikuti makomnya Mbah. Mbah Dadang itu bikin status saja da'a, itu yang ngasih datang banyak. Yang ngasih jadi Mbah Dadang itu sudah connect sama malaikat pemberi rezeki, sama malaikat pemberi rezeki. Jadi nggak perlu sudah. Nah ini makom seperti ini tidak bisa Anda tiru, tidak bisa ditiru. Kita punya makom masing-masing. Yang kerja ya kerja. Paham ya? Maka wa may yattaqil, pokok kita takwa dulu, kita benerin dulu sholatnya dibenerin. Setelah Anda membenerin sholat, benerin hatinya itu dibenerin. Baru nanti akan ada jalan. Kadang kita itu sukanya mencari jalan keluar dulu ya. Ada masalah apa itu bingung mikir jalan gimana ya, ini dipecat, ini mau kerja apa, wah itu gitu dulu, bingung dulu mencari jalan. Padahal perintahnya Allah, Anda disuruh bertakwa dulu. Kalau Anda sudah bertakwa pasti dikasih jalan keluar. Maka Allah wasta'inu bis-sabri memohon pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar sama sholat dulu. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu. Tidak mungkin tidak mungkin Maka kita pelan-pelan benerin sholatnya, benerin sholatnya.
yang dulu kalau sholat isya 5 rakaat, sekarang 4. Oh iya, Mbak Dadang itu kemarin dulu itu 5 rakaat, 6 rakaat kalau sholat. Mbak ini sholat apa? Enggak tahu Gus. Gimana? Kalau isya 4 rakaat bah, saya bilang. Ya mulai kemarin itu Mbak Dadang 4 rakaat, biasanya sampai 6 rakaat, 7 rakaat. Terawih. Ternyata sholat itu. Ya, ini pokoknya pelan-pelan sholatnya diperbaiki. Misal dzalik idza ra'aita bibila dikal syauqa wal fahada naqdul ardi bikazika wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali Bibil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar